Kalau lu pengen dimanjakan dengan review mainan-mainan mahal yang harganya jutaan atau bahkan puluhan juta, kayaknya lu di channel yang kurang tepat. Lu bisa geser ke channelnya Kofran Sanjaya atau Medi Renaldi. Tapi kalau lu pengen nonton review mainan, review figur yang bisa bikin lu bilang, kayaknya bulan depan gue bisa beli deh figur ini, tonton video ini sampai beres. Selamat datang di Review Talk. Kalau lu nonton atau baca serial One Piece dan lu pengen mulai koleksi figur One Piece-nya, di video kali ini gue bakal kasih 8 rekomendasi lini figur One Piece yang bisa lu coba dengan harga yang relatif affordable, detail yang udah oke, dan juga yang paling penting udah original Bandai. Disclaimer dulu, list yang gue kasih, list yang gue rekomendasiin itu merupakan list berdasarkan dengan pengalaman pribadi gue, lini-lini yang udah gue beli dan gue unboxing. Jadi kalau ada list yang belum masuk list rekomendasi, ya mungkin wawasan gue yang belum nyampe ke sana. Langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Yang pertama ada WCF atau World Collectible Figure. Nih bentuknya kayak gini. WCF nih jadi salah satu lini mainan One Piece yang paling populer dan paling lama kayaknya. Pertama rilis November tahun 2009. Waktu itu barengan sama One Piece Strong World. WCF menjadi salah satu lini yang paling banyak diminati, baik itu kolektor yang baru mulai atau kolektor-kolektor sepuh yang udah koleksi lama figur One Piece. Ukurannya cuma 7 sentian, 5-7 senti, tapi dengan ukuran yang 7 cm ini, detail sama build quality dari WCF ini udah bagus banget. Makanya banyak orang yang kepincut sama si WCF ini. WCF juga jadi salah satu lini yang paling rajin ngeluarin rilisan-rilisan baru. Jadi kalau lu mau koleksi WCF, lu akan sangat dimanjakan dengan rilisan yang akan selalu hadir setiap tahunnya gitu. Sampai One Piece tamat mungkin ya. Nah, di boxnya WCF ini, dia di belakangnya itu kalau misalkan lu perhatiin ini, ada list karakter-karakter yang keluar bareng di volume tersebut. Kayak misalnya contoh ini gua ada WCF Alabasta, di sini ada Karu, di sini ada Cobra. Nah, di belakangnya itu ada karakter-karakter yang keluar bareng di volume tersebut. Di sini ada Luffy, ada Vivi, ada Karu, ada Cobra, ada Igaram, Pel, Chaka, sama Robin. Jadi kalau lu mulai koleksi WCF, lu nggak akan bingung untuk beli next figur apa yang harus lu beli, karena di belakang nih udah dikasih tahu sama si WCF-nya. Lu harus beli ini kayak gitu. Jadi lebih gampang. Untuk harganya sendiri WCF itu untuk figur-figur yang standar itu di 100 sampai 150 ribuan. Bahkan kalau misalkan lu lagi beruntung ada orang yang mau pensiun, itu biasanya mereka ngejual bulking itu bisa dapat di harga di bawah 100 ribu, 80 atau 90 ribu. Di forum-forum banyak kayak Facebook itu banyak orang-orang yang sering ngejual bulking karena mereka mau pensiun. Jadi pantengin terus forum-forum jual beli figur One Piece kalau lu pengen dapat harga-harga spesial. Itu yang pertama, ada WCF. Lini kedua yang akan gue rekomendasikan adalah WCF juga, tapi ini WCF Vlog Stories. Benar. Ini skalanya sama kayak WCF yang ini ya, mirip-mirip sekitar 7 sentian. Cuman bedanya WCF biasa dengan WCF Vlog Stories ini, WCF Vlog Stories ini dia nge-capture scene-scene ikonik dari serial One Piece. Kayak contoh yang lagi gue pegang ini adalah scene ikonik waktu si Sanji pamitan sama Zep waktu dia di Barati, waktu mau gabung sama krunya Luffy. Nah, WCF Vlog Stories ini kalau lu beli satu box gini tuh dia nggak dapet cuman satu aja. Lu udah dapet 2 figur dengan mini diorama original dari Bandai. Kayak gitu. Ini waktu Zep sama Sanji. Terus kayaknya gue ada lagi. Nah, ini waktu Vivi sama Karu pamitan sama krunya Luffy waktu beres arc Alabasta. Jadi banyak banget scene-scene ikonik yang di-capture sama si WCF Vlog Stories ini untuk kemudian dijadikan sebuah figur pajangan. WCF ini salah satu lini yang paling gue suka ya. Gue cukup banyak koleksi WCF Vlog Stories karena selain detailnya udah bagus, dia juga udah langsung dikasih mini diorama gitu. Jadi kalau lu mau pajang di rak atau di meja kerja lu tuh tinggal lu rakit terus lu pajang, itu udah siap pajang banget. Lu nggak perlu bikin custom diorama atau lu perlu beli base lagi gitu. Ini udah siap pajang lah gitu.
gitu. Untuk harganya sendiri, WCF Long Stories ini di sekitar harga 200 sampai 250 ribuan. Kalau lagi beruntung, lagi-lagi gua kemarin dapat back in box-nya si Usop itu 160 ribu kalau nggak salah. Itu ada Kapten Usop sama 3 anak buahnya waktu Usop di Syrup Village. Kalau nggak salah udah gue review, udah lu bisa tonton videonya di list Long Stories. Jadi WCF Long Stories bisa jadi opsi juga kalau lu pengen mulai koleksi figur One Piece. Harganya murah, udah dapat mini diorama, detailnya juga udah bagus, dan udah siap pajang. Lanjut ke lini ketiga, yang ingin gue rekomendasikan adalah Grand Line Series. Nah, ini ada Grand Line Man dan juga ada Grand Line Lady ya. Nah, Grand Line Man ini ya karakter-karakter cowok, kalau Grand Line Lady ya karakter-karakter cewek gitu. Nah, kalau gue bisa bilang, si Grand Line Series ini lu kayak nyari Avanza di jalan. Gampang banget nyari Grand Line Series ini. Karena banyak orang yang jual juga, dan sekarang juga harganya tuh udah relatif turun gitu. Bedanya dengan tadi yang WCF itu kan dia cuma sekitar 7 sentian. Nah, kalau si Grand Line Series ini dia skalanya tuh 1/12 atau sekitar 12 sampai 13 sentian gitu untuk satu figur ini. Grand Line Man atau Grand Line Series ini bisa jadi opsi kalau lu pengen mulai koleksi figur One Piece karena gampang nyarinya, dan sekarang harganya udah relatif murah sih. Kalau gua cek tuh kemarin udah banyak yang jual di harga di bawah 200 ribu. Udah 170 atau 180 itu udah banyak seller-seller yang jual di harga segitu. Lu bisa cari di forum atau di marketplace kesayangan lu. Itu untuk lini ketiga. Masuk ke lini keempat, itu ada yang namanya Desuko. Nah, Desuko ini untuk skalanya mirip-mirip sama Grand Line Series, dia di 1/12. Untuk detail juga ini udah bagus banget, bisa jadi opsi lo kalau lo pengen mulai koleksi figur One Piece. Desuko ini mirip-mirip sama Grand Line Series, ukurannya juga sama, detailnya juga udah bagus, sama-sama bagus sama Grand Line Series. Cuman mungkin bedanya ada beberapa karakter atau beberapa arc yang emang nggak dirilis di Grand Line Series tapi dirilis di Desuko ini gitu. Jadi kayak misalnya contoh nih, gue punya Desuko Akainu, itu dia di Grand Line Series setahu gue sih nggak ada ya, belum ada yang lagi pose kayak gini gitu. Jadi kalau lu mau nentuin milih Desuko atau Grand Line Series, tinggal tentuin aja dari karakternya gitu. Kalau emang nggak ada di Grand Line Series, lu bisa cari di Desuko, begitupun sebaliknya. Untuk harganya sendiri masih sama kayak Grand Line Series, relatif murah di sekitar 200 sampai 300 ribuan gitu. Kemarin gue dapet si Akainu ini di 230 ribu kalau nggak salah ini, dan udah original Jepang dan MISD gitu, masih sealed dalam box. Itu untuk lini keempat dari Desuko. Oke, lanjut. Rekomendasi lini selanjutnya itu ada yang namanya BRC atau Battle Record Collection. Sama seperti namanya, BRC ini dia nge-capture karakter-karakter yang lagi dalam fight mode gitu. Kayak nih Aokiji lagi mau tarung, dia kayak beraksi gitu. Ini juga udah gue review, bisa lo cek videonya di list video gue. Nah, BRC ini juga jadi salah satu favorit gue karena selain harganya relatif murah di bawah 300 ribuan, itu karakternya juga lumayan banyak opsinya gitu. Jadi kalau misalkan lo berencana buat sebuah diorama dengan karakter-karakter yang lagi action fight gitu, itu lo bisa beli figur-figur yang dirilis sama si BRC atau Battle Record Collection. Kayak gitu. Ini BRC harganya di sekitar 200 sampai 300 ribuan. Waktu itu gue dapat di 200 ribuan kalau nggak salah. Itu adalah lini kelima, Battle Record Collection. Nah, selanjutnya lini yang akan gue rekomendasikan itu ada yang namanya Senko Zekkei. Ini Senko Zekkei. Si Senko Zekkei ini adalah salah satu lini yang lumayan unik ya. Jadi dia tuh kalau ngerilis satu rilisan figur itu dia bundling 2 item gitu. Ini kayak misalnya ada si Aokiji sama si Garp waktu dia battle di Hachinosu. Nah, ada beberapa rilisan yang lain juga. Ada waktu Zoro lawan Mihawk, ada Zoro lawan S-Hawk, lawan Seraphim, ada juga Lucci lawan Luffy, itu Senko Zekkei ngeluarin juga gitu. Nah, karena mereka itu satu set 2, jadi kalau lu pengen ngoleksi Senko Zekkei itu harus beli dua-duanya gitu. Karena kalau misalkan lu beli satu doang nih, kayak seolah-olah si Aokiji ini nggak ada lawannya gitu. Tuh.
teknik marketing dari Senko ZK kayaknya. Tapi bagus kalau misalkan lu sandingin dua figur ini ketika lu udah unboxing, itu mereka akan ada di fight scene yang sesuai sama di serial One Piece-nya gitu. Untuk harganya sendiri, Senko ZK itu untuk satu item biasanya 200 sampai 250 ribuan. Kemarin gua dapet ini Senko ZK-nya Kuzan sama Garp itu di 450 ribu. Jadi satu itemnya itu 225 ribuan. Jadi pinter-pinter nyari seller deh biar dapat harga yang spesial. Atau lu pantengin forum juga, pasti bakal banyak yang jual kok. By the way, Senko ZK belum pernah gue review, kayaknya nanti akan gue review di next video. Selanjutnya, lini yang akan gue rekomendasikan itu adalah ini, King of Artists. King of Artists ini salah satu lini yang gue suka juga karena packagingnya tuh keren banget coy. Kayak misalkan lo bisa perhatiin nih. Jadi di sampingnya itu mau ini ataupun mau ini, itu dia ada siluet yang sangat keren kalau dipajang di rak gitu. Jadi kalau misalkan lo udah keluarin figurnya dan lo mau pajang si packagingnya, itu dia keren banget kalau disimpan itu. Siluet karakternya juga udah oke banget, bagus gitu, elegan kelihatan. Untuk figurnya juga udah bagus banget. King of Artists ini dia tuh kayak level up dari si Greenland series atau The Zuko gitu. Karena kalau lu beli King of Artists ini, dia secara bobot itu lebih berat dan secara detail juga udah lebih detail daripada Greenland series atau The Zuko gitu. Nah, King of Artists ini dia udah solid banget. Untuk bobotnya juga kalau bisa gue bandingin, kalau si Grand Line Series atau The Zuko itu biasanya di sekitar 200 gram gitu satu boxnya. Tapi ini kemarin si Goldie Roger itu bobotnya sekitar 700 gram. Jadi hampir 2 atau 3 kali lipat dari si Grand Line Series. Jadi secara build quality juga udah pasti lebih bagus King of Artists kalau mau dibandingin sama Grand Line Series atau The Zuko. Untuk harga normalnya di sekitar 300 sampai 350 ribuan. Lini ketujuh yang gue rekomendasiin ada King of Artists. Jadi kalau misalkan lu pengen mulai, lu bisa coba cari di marketplace atau di forum lini King of Artists ini. Lanjut, lini ke-8 atau lini terakhir yang bisa lu coba beli kalau lu pengen mulai koleksi figur One Piece tuh, ini udah lumayan terkenal sih dan udah banyak orang beli juga. Namanya adalah Grandista. Ini salah satu lini yang paling gue suka sih. Jadi skalanya itu kalau dibandingin sama The Zuko, Greenland Series atau King of Artists, dia tuh lebih gede dikit ukurannya gitu. Dan untuk detailnya juga si Grandista ini udah bagus banget sih. Lu bisa tonton videonya waktu gue unboxing Grandista Zoro ini di playlist Grandista. Itu detailnya udah bagus banget. Lu udah dapat banyak aksesoris dan sangat pajangable banget sih si Grandista ini. Bagus banget. Ini salah satu lini favorit gue juga. Cuman emang harganya kalau dibandingin yang lain itu relatif lebih mahal. Biasanya harganya di atas 300 ribuan. Tapi kalau lagi beruntung lu bisa dapat harga di bawah 300 ribu sih. Tapi kebanyakan tuh dijual masih di 300 atau 350 ribuan. Nah itu dia 8 lini figur yang bisa gue rekomendasikan kalau lu pengen mulai koleksi figur One Piece. Figur-figur yang gue rekomendasi ini figur-figur yang relatif murah dan affordable. Kalau lu nabung 10 ribu per hari, itu di akhir bulan lu bisa beli salah satu figur ini gitu. Jadi sangat worth it buat kolektor-kolektor pemula atau kaum undang mending nih, kayak yang masih ngitung budget buat beli mainan. Lu bisa pertimbangin buat beli figur-figur atau lini-lini figur yang tadi gue rekomendasikan. Ada satu lagi lini figur yang gue pengen rekomendasiin, cuman gue belum pernah beli, sayangnya gitu. Ada yang namanya Funko Pop. Mungkin lu udah familiar atau sering lihat ya Funko Pop. Nah dia juga ternyata ngeluarin One Piece juga, cuman karena gue kurang suka bentuknya, preferensi gue kurang cocok lah untuk beli Funko ini. Jadi gue belum mulai koleksi Funko. Tapi kalau lu suka Funko, lu juga bisa beli sih. Itu harganya gue nggak tahu harganya, cuman nggak mungkin di atas 500 ribu sih kayaknya. Itu juga mereka rajin banget ngeluarin figur-figur One Piece. Jadi coba dicek aja, Funko juga bisa jadi salah satu opsi kalau lu pengen mulai koleksi dengan harga yang masih affordable. Sebenarnya masih banyak ya lini-lini lain, apalagi khususnya One Piece gitu. Ada yang lebih bagus kayak Ichiban Kuji atau Portrait of Pirates-nya Mega House, itu udah bagus banget sih. Cuman balik lagi yang gue rekomendasiin adalah lini-lini figur yang budget gitu ya, yang masih di bawah 500 ribuan. Dan Ikuji atau POP itu biasanya udah di atas 500 ribu sih. Jadi mungkin nanti kalau kita udah naik ke level selanjutnya, kita bisa review Ikuji atau POP gitu.
gitu. Untuk sementara ya kita beli yang budget-budget dulu aja. Yang penting hobi kita terpenuhi dengan mengoleksi figur-figur ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau lu mau mulai koleksi figur ya lo bisa coba lini-lini yang tadi gue rekomendasikan. Atau kalau lo udah mulai koleksi dan pengen nyari opsi lain, lini lain yang lebih murah dan detailnya udah oke, juga bisa tuh dicobain beli-beli lini figur yang belum pernah lo coba. Segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.